Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Ibu harapkan kalian semua sehat selalu, begitu juga Ibu. Dalam hal ini kita berjumpa lagi dengan pembahasan berikutnya. Adapun materi yang Ibu sampaikan yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berarti nak, pada semester pertama ini kita akan kaji 2 bab untuk di kelas 12 ya. Nah, bab pertama tadi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pembagian bab pertama kita akan kaji pertama tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Di sini juga kita akan jabarkan tentang makna hak warga negara dan makna kewajiban warga negara. Yang kedua, tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, sebelumnya kita jabarkan, Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kita kaji tadi tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, maka yang akan kita capai atau tujuan pembelajarannya adalah pertama, setelah mempelajari hak dan kewajiban warga negara, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila serta hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Berikutnya, Ibu akan jelaskan tentang pengertian hak dan pengertian kewajiban. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak dalam kandungan. Berarti semua insan manusia sudah memiliki hak hidup di dalam kandungan ibunya. Tidak boleh seorang pun dapat atau menghilangkan nyawa orang tersebut. Sedangkan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada di negara tersebut. Nah, oleh sebab itu antara hak dan kewajiban itu harus sinkron. Harus ada saling kerjasama, tidak boleh menonjolkan satu dengan yang lainnya. Kita mendapatkan hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Hak warga negara berbeda dengan hak asasi. Kalau hak asasi bersifat universal atau umum, tidak terikat dengan status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan hak warga negara hanya dimiliki oleh warga negara dari negara yang bersangkutan. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila itu adalah bab berikutnya yang akan kita kaji. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila itu merupakan rujukan dalam mewujudkan hak asasi manusia Indonesia. Kita ketahui Pancasila juga merupakan hak yang mendasar atau merupakan tolak ukur untuk kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu di Indonesia harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sangat atau selalu diperhatikan oleh kita semua. Pancasila harus menjamin kelangsungan HAM melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maksudnya di dalam nilai-nilai Pancasila. Kita ketahui hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Jadi ada 5 sila itu yang akan kita jabarkan. Misalnya nih, sila pertama kamu ketahui, sila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti hak kita dalam kelangsungan sila pertama itu, kita harus bersikap toleransi terhadap orang lain. Sikap kita juga harus membina kerukunan antar pemeluk agama. Harus menghormati agama orang lain, menghargai
sikap dari orang lain untuk memeluk agamanya dan melangsungkan mengembangkan kerjasama. Dan berikutnya sila kedua, ketiga, keempat, kelima juga demikian. Misalnya ibu berikan contoh nih, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, antara lain di sana kita harus selalu tidak membedakan orang lain. Karena kita tahu di sila yang kedua itu tentang kelangsungan kemanusiaan yang selalu saling tidak membedakan orang lain, memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat martabatnya, mengembangkan sikap saling mencintai. Selanjutnya kita kaji sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Di mana kita ketahui di dalam sila Persatuan Indonesia antara lain yang harus kita wujudkan atau kita lakukan karena kewajiban kita, yaitu membina persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, rela berkorban untuk kepentingan negara, mengembangkan cinta tanah air, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Selanjutnya sila yang keempat, kita ketahui bahwa sila keempat itu mengutamakan tentang kelangsungan musyawarah. Jadi pada dasarnya musyawarah itu merupakan hal yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Nah, sekarang terus berlangsung karena merupakan hal yang sangat paten, yang sangat lebih cocok yang dilakukan oleh bangsa dan negara kita. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan jika itu masalahnya umum. Kalau tak umum, yang masalah pribadi atau masalah keluarga, dimusyawarahkan di keluarga. Jangan kamu curhat ke medsos. Ya. Selanjutnya yang terakhir, kita kaji tentang sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pada dasarnya selalu kita mengembangkan sikap gotong royong. Selalu kita melakukan perbuatan yang tidak merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras dan membantu orang lain. Jadi sila kelima ini supaya kita melakukan suatu kelangsungan kehidupan yang saling bekerja sama dengan sesama. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kamu dapat menyimaknya. Dan selanjutnya ibu akan memberikan tugas, hanya 2 saja nak. Yang pertama, sebutkan opini kamu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara hak asasi dan hak warga negara. Nah, jawaban kamu atau tugasnya kamu selesaikan, kamu kirim ke email ibu merpantisulis28@gmail.com. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.